Puluhan tahun setelah kematian Liu Liying, dunia telah berubah begitu jauh sehingga sebagian besar nama yang dahulu mengguncang keluarga Lin, Ye, Zhang, dan Song hanya tersisa dalam dokumen sejarah perusahaan serta arsip pengadilan yang jarang dibaca orang. Bangunan lembaga riset lama telah menjadi pusat pendidikan etika medis. Rumah keluarga Lin telah beberapa kali direnovasi, dan generasi yang tumbuh kemudian mengenal kisah masa lalu hanya sebagai cerita tentang keluarga yang pernah terpecah karena warisan, ambisi, dan rahasia. Namun catatan pribadi Liying yang ditemukan cicitnya, Zhang Ruoxi, menimbulkan kegelisahan yang tidak segera hilang. Ruoxi tidak percaya begitu saja bahwa buyutnya pernah menjalani dua kehidupan, tetapi ia juga tidak dapat mengabaikan beberapa detail yang terlalu aneh untuk disebut karangan. Dalam buku itu Liying menuliskan kejadian-kejadian yang menurut arsip resmi seharusnya tidak pernah terjadi, termasuk kematian Liu Wanyu pada garis kehidupan pertama, kecelakaan Zhang Chenming yang tidak terjadi dalam sejarah sekarang, dan runtuhnya lembaga riset yang berhasil dicegah. Ruoxi mencoba mencari bukti dan menemukan bahwa sebagian detail memang tidak dapat diverifikasi, tetapi kemudian ia menemukan sebuah dokumen yang membuat rasa ingin tahunya berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Dokumen tersebut berasal dari arsip pribadi Han Zemin yang baru dibuka setelah masa penyegelannya berakhir. Di dalamnya terdapat daftar puluhan kemungkinan kejadian dengan tanggal yang berbeda, dan salah satu catatan menyebut nama Liu Liying bersama sebuah keterangan bahwa subjek tersebut mungkin mempertahankan ingatan dari jalur kehidupan yang tidak lagi terjadi. Yang membuat Ruoxi merinding bukan kalimat itu, melainkan tanggal pembuatan dokumen. Catatan tersebut dibuat beberapa tahun sebelum Liying sendiri mengaku kepada siapapun bahwa dirinya memiliki ingatan kehidupan pertama. Jika dokumen itu asli, seseorang telah mengetahui sesuatu tentang Liying bahkan sebelum rahasianya terbuka. Ruoxi membawa temuan tersebut kepada ibunya, tetapi keluarga meminta agar ia tidak kembali membuka luka lama. Mereka mengatakan Han Zemin adalah manipulator yang mengumpulkan rumor, catatan medis, dan prediksi. Dokumen lama tidak membuktikan apapun. Ruoxi mencoba menerima penjelasan itu. Ia menyimpan kembali buku Liying dan melanjutkan kehidupannya sebagai peneliti sejarah arsitektur, bidang yang diwarisi secara tidak langsung dari nenek buyutnya, Zhang Yuning. Selama hampir setahun ia tidak menyentuh arsip tersebut lagi. Sampai suatu malam ia mengalami mimpi yang begitu nyata hingga ketika terbangun tangannya masih gemetar. Dalam mimpi itu ia bukan dirinya sendiri. Ia adalah seorang perempuan muda yang berdiri di depan cermin dalam kamar yang tidak dikenalnya, mengenakan pakaian dari puluhan tahun sebelumnya. Di belakangnya seorang perempuan memanggil nama Liu Liying. Ketika Ruoxi berbalik, ia melihat Liu Wanyu berdiri di ambang pintu. Yang paling mengganggu, Liu Wanyu tidak memanggilnya Liying. Ia memanggil sebuah nama lain yang tidak pernah muncul dalam catatan keluarga. Ruoxi menuliskan nama itu sebelum melupakannya, Lin Qinghe. Pagi berikutnya ia mencari nama tersebut dalam arsip digital keluarga dan tidak menemukan siapapun. Ia hampir menganggapnya sebagai hasil imajinasi sampai beberapa minggu kemudian, ketika sedang meneliti gambar arsitektur rumah lama keluarga Lin, ia menemukan denah asli yang dibuat sebelum renovasi besar puluhan tahun lalu. Di sudut dokumen terdapat tanda tangan seorang asisten arsitek bernama Lin Qinghe. Tanggalnya hampir 15 tahun sebelum Liu Liying lahir. Ruoxi merasa seluruh tubuhnya dingin. Ia belum pernah melihat dokumen itu sebelumnya. Kemungkinan dirinya pernah mendengar nama tersebut secara tidak sadar tetap ada, tetapi semakin ia mencari, semakin aneh hasilnya. Lin Qinghe ternyata bukan anggota keluarga utama, melainkan kerabat jauh Lin Zhengyuan yang bekerja dalam pembangunan fasilitas penelitian generasi pertama. Catatan resmi menyebut Qinghe meninggal muda akibat penyakit. Tidak ada foto yang tersimpan dalam arsip digital. Namun di perpustakaan Pusat Etika Medis, Ruoxi menemukan sebuah buku tamu lama dengan tulisan tangan Qinghe. Bentuk hurufnya sangat mirip dengan tulisan pada salah satu catatan anonim dalam arsip penelitian. Pertama, catatan itu berbicara tentang seseorang yang terbangun setelah demam berat dan mengingat sebuah kehidupan ketika dirinya lahir puluhan tahun kemudian sebagai perempuan dari keluarga yang sama.
Peneliti saat itu menganggap kesaksiannya sebagai delirium akibat penyakit. Nama subjek dihapus, tetapi tanggal pemeriksaan sama persis dengan minggu sebelum kematian Lin. King He, Ruoxi mulai mempertimbangkan kemungkinan yang belum pernah muncul dalam teori. Liying, bagaimana jika hubungan antara Liying dan kehidupan lain tidak dimulai ketika ia meninggal? Bagaimana jika jauh sebelum kelahirannya, seseorang pernah mengaku mengingat kehidupan? Sebagai dirinya, jika Lin King He benar-benar melihat kehidupan Liu Liying puluhan tahun sebelum Liying lahir, maka konsep masa lalu dan masa depan dalam fenomena tersebut menjadi jauh lebih rumit. Bukan hanya orang mati yang kembali ke masa lalu. Mungkin seseorang di masa lalu dapat membawa ingatan tentang kehidupan yang bahkan belum terjadi. Ruoxi tidak ingin mengulangi kesalahan Han Zemin dengan membangun teori dari satu kasus. Sehingga ia meminta akses akademik terhadap arsip generasi pertama tanpa mengungkap hubungan keluarganya. Selama berbulan-bulan ia membaca kesaksian lama dan menemukan pola yang sebelumnya diabaikan karena para peneliti selalu mencari bukti ramalan masa depan. Beberapa subjek memang mengaku mengingat kejadian yang kemudian terjadi, tetapi sebagian lain menggambarkan kehidupan orang yang baru lahir bertahun-tahun kemudian. Ada seorang pria pada masa muda Lin Zhengyuan yang menggambar sebuah jembatan dengan struktur yang baru dibangun. 40 tahun setelah kematiannya, ada perempuan yang menuliskan nama 3 anak yang tidak pernah dimilikinya, tetapi puluhan tahun kemudian nama yang sama muncul dalam satu keluarga tanpa hubungan darah dengannya. Sebagian besar dapat dianggap kebetulan, tetapi kasus Lin King He terlalu dekat dengan keluarganya untuk diabaikan. Ruoxi kemudian menemukan surat pribadi Lin Zhengyuan yang tidak pernah dimasukkan dalam laporan resmi. Dalam surat itu Lin Zhengyuan mengaku pernah berbicara dengan King He beberapa hari sebelum kematiannya. King He mengatakan suatu hari seorang perempuan bernama Liu Liying akan lahir dalam keluarga mereka. Dibesarkan oleh perempuan lain, kehilangan identitasnya, mati muda, kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjalani semuanya lagi. Lin Zhengyuan menganggap King He sedang mengigau. Namun King He juga mengatakan sesuatu yang membuatnya menyimpan surat tersebut jika suatu hari seorang anak bernama Zhang Chenming bertemu Liu Liying, jangan pisahkan mereka untuk kepentingan penelitian. Pada saat surat itu ditulis, Zhang Chenming belum lahir selama puluhan tahun. Nama keluarga Zhang memang dikenal Lin Zhengyuan, tetapi tidak ada seorang pun bernama Chenming dalam generasi saat itu. Artinya salah satu dari dua kemungkinan harus diterima. Entah, dokumen tersebut dipalsukan kemudian dengan sangat sempurna, atau Lin King He benar-benar mengetahui nama 2 orang yang belum lahir. Ruoxi membawa surat itu kepada Laboratorium Konservasi Independen. Pemeriksaan kertas, tinta, penuaan bahan, dan metode penyimpanan menunjukkan dokumen memang berasal dari periode yang tercantum. Tidak ada tanda penambahan modern. Hasil tersebut tidak membuktikan fenomena supernatural, tetapi menghilangkan penjelasan termudah berupa pemalsuan baru. Ruoxi kemudian membuka kembali catatan terakhir Liu Liying dan menemukan satu bagian yang dahulu dianggap tidak penting. Liying pernah menulis bahwa pada beberapa momen dalam kehidupan keduanya, ia mengalami rasa akrab terhadap tempat yang belum pernah dikunjunginya, terutama rumah tua, keluarga Lin. Ia menganggapnya mungkin berasal dari cerita Liu Wanyu atau ingatan masa kecil yang terlupakan. Namun jika Lin King He pernah bekerja merancang bagian rumah tersebut, mungkin ada hubungan lain. Ruoxi tetap menolak membuat kesimpulan. Ia memahami bahaya terbesar dalam penelitian semacam ini adalah keinginan manusia melihat pola di mana-mana. Semakin seseorang percaya 2 hal terhubung, semakin mudah setiap kebetulan dianggap bukti. Karena itu ia memutuskan berhenti selama beberapa minggu. Anehnya, justru ketika berhenti mencari mimpi kedua datang. Kali ini Ruoxi melihat sebuah laboratorium tua sebelum kebakaran. Ia berdiri sebagai Lin King He di lorong bawah tanah dan berbicara dengan seorang pria yang wajahnya tidak jelas. Pria itu mengatakan eksperimen harus dihentikan karena mereka tidak sedang melihat masa depan, melainkan menciptakan orang-orang yang percaya telah melihatnya. King He menjawab bahwa dirinya tidak pernah mengikuti eksperimen. Ia hanya sakit dan kemudian bangun dengan ingatan. Seorang perempuan bernama Liying. Pria tersebut bertanya bagaimana kehidupan Liying berakhir. King He menjawab bahwa ada 2 akhir. Dalam satu kehidupan Liying mati muda.
Dalam kehidupan lain ia hidup sampai tua, menikah dengan Zhang Chenming, memiliki seorang putri, lalu meninggal. Dengan tenang, Ruoxi terbangun sambil menangis karena mimpi itu menggambarkan dua kehidupan. Li Ying yang memang tertulis dalam buku pribadi keluarga, tetapi ada satu detail yang berbeda. Qing He mengatakan dirinya melihat kehidupan kedua Li Ying sebelum kehidupan pertama Li Ying sendiri terjadi. Jika mimpi itu benar-benar berasal dari ingatan Qing He, maka kehidupan kedua bukan hasil perubahan yang baru tercipta setelah Li Ying kembali. Kemungkinan tersebut seolah sudah dapat dilihat puluhan tahun sebelumnya. Hal itu bertentangan dengan semua kesimpulan mereka bahwa masa depan tidak ditentukan. Ruoxi merasa tergoda mempercayai bahwa semua kehidupan mungkin sudah ada sebagai berbagai kemungkinan, tetapi ia segera mengingat peringatan Li Ying agar tidak menjadikan pengalaman pribadi sebagai kepastian universal. Pencarian identitas pria dalam mimpi akhirnya membawa Ruoxi kepada sebuah foto kelompok penelitian generasi pertama. Di sana terdapat Lin Zhengyuan, beberapa anggota keluarga Gu, dan seorang pria muda bernama Shen Weiguo. Nama keluarga itu membuat Ruoxi langsung berhenti. Shen Weiguo adalah kakek dari Shen Qiming. Selama ini semua orang menganggap keterlibatan keluarga Shen baru dimulai ketika Shen Qiming memanfaatkan konflik warisan, tetapi ternyata keluarganya sudah terhubung dengan penelitian sejak generasi pertama. Catatan menunjukkan Shen Weiguo adalah teknisi yang bertanggung jawab menyimpan rekaman kesaksian pasien. Setelah konflik antara Lin dan Gu, ia menghilang membawa sebagian arsip. Tidak ada bukti bahwa ia memahami fenomena tersebut, tetapi beberapa tahun kemudian keluarganya mendadak memperoleh kekayaan awal yang tidak pernah dapat dijelaskan. Ruoxi menemukan kemungkinan bahwa Shen Weiguo menggunakan informasi dari kesaksian pasien untuk keuntungan bisnis. Jika beberapa subjek memberikan informasi mengenai teknologi, perusahaan, atau kejadian masa depan, bahkan sebagian kecil informasi yang benar dapat menciptakan keuntungan besar. Dengan demikian akar kekayaan keluarga Shen mungkin berasal dari eksploitasi penelitian jauh sebelum Shen Qiming lahir. Lebih penting lagi, Shen Weiguo mungkin orang pertama yang mengubah pengalaman para subjek menjadi alat kekuasaan, pola yang kemudian diteruskan Han Zemin. Namun Ruoxi menemukan fakta yang lebih mengganggu dalam catatan kematian Lin Qing He. Perempuan itu tidak meninggal karena penyakit seperti yang tercatat resmi. Laporan medis asli menunjukkan kondisinya sempat membaik, lalu meninggal mendadak setelah menerima suntikan yang komposisinya tidak tercatat. Dokter yang menandatangani laporan adalah leluhur keluarga Gu. Sedangkan teknisi yang bertugas malam itu adalah Shen Weiguo. Tidak ada bukti pembunuhan, tetapi satu halaman dari catatan perawatan hilang. Ruoxi mulai memahami bahwa Lin Qing He mungkin menjadi korban pertama konflik mengenai informasi masa depan. Jika ia benar-benar mengetahui nama Li Ying dan Zhang puluhan tahun sebelum kelahiran mereka, seseorang mungkin menganggap pengetahuannya terlalu berharga atau terlalu berbahaya. Tetapi sebelum Ruoxi dapat melanjutkan penyelidikan, ia menerima pesan dari seseorang yang mengaku sebagai keturunan Shen Weiguo. Orang itu tidak meminta uang dan tidak mengancam. Ia hanya mengatakan keluarganya menyimpan sebuah rekaman suara yang diwariskan selama beberapa generasi dengan instruksi bahwa rekaman tersebut hanya boleh diberikan kepada keturunan Liu Liying jika suatu hari mereka mulai mencari Lin Qing He. Pertemuan dilakukan di tempat umum dengan pendamping hukum. Orang yang datang adalah seorang perempuan bernama Shen Meilin, cucu jauh dari garis keluarga Shen yang sejak lama memutus hubungan dengan warisan Shen Qiming. Ia membawa sebuah kotak logam kecil berisi rekaman tua yang telah beberapa kali dipindahkan ke media baru agar tidak rusak. Menurut cerita keluarganya, Shen Weiguo membawa rekaman itu ketika meninggalkan lembaga penelitian dan memerintahkan keturunannya tidak pernah menghancurkannya. Ketika diputar, terdengar suara perempuan lemah yang memperkenalkan dirinya sebagai Lin Qing He. Ia mengatakan tidak tahu apakah ingatannya benar, tetapi jika suatu hari Liu Liying benar-benar lahir, seseorang harus memberitahunya bahwa hidup pertama yang ia ingat bukanlah kehidupan pertama sebenarnya. Sebelum menjadi Liu Liying, ada seseorang yang telah melihat kehidupannya dari arah berlawanan. Qing He kemudian menyebut beberapa detail. Liu Wanyu akan membesarkan Liying. Lin Suyue adalah ibu kandungnya. Seorang pria bernama Zhang Chenming akan memegang tangannya ketika ia
Mati dalam satu kemungkinan kehidupan, dan dalam kemungkinan lain Li Ying akan hidup sampai tua. Semua detail tersebut direkam puluhan tahun sebelum kelahiran mereka. Ruoxi merasa seolah seluruh pemahaman keluarganya runtuh, tetapi bagian terakhir rekaman justru membuatnya kembali tenang. Lin Qinghe mengatakan jangan mencari dirinya sebagai kehidupan Li Ying sebelumnya. Ia tidak yakin mereka adalah orang yang sama. Ia hanya membawa ingatan yang terasa seperti milik perempuan tersebut, sama seperti seseorang dapat bermimpi menjadi orang lain. Dengan sangat nyata, ia memperingatkan bahwa manusia akan tergoda menciptakan rantai reinkarnasi, takdir, atau teori waktu dari pengalaman tersebut, padahal mungkin semua itu salah. Hal paling penting yang ia lihat dalam kehidupan Li Ying bukan siapa yang lahir kembali sebagai siapa, melainkan satu pola manusia yang terus berulang, setiap generasi mencoba mengendalikan generasi berikutnya karena takut terhadap masa depan. Qinghe meminta siapapun yang mendengar rekaman itu menghentikan pola tersebut. Ruoxi akhirnya memahami mengapa Li Ying memilih menutup sebagian besar arsip. Setiap jawaban menciptakan pertanyaan baru, dan setiap pertanyaan dapat berubah menjadi alasan untuk mengawasi seseorang yang belum lahir. Jika Ruoxi mempublikasikan rekaman Lin Qinghe tanpa perlindungan, nama keturunannya sendiri dapat menjadi sasaran penelitian baru. Orang akan bertanya apakah fenomena diwariskan, apakah anak-anak keluarga mereka dapat melihat masa depan, dan apakah ingatan dapat digunakan untuk keuntungan. Lingkaran yang dahulu dihentikan, Li Ying akan dimulai kembali. Karena itu Ruoxi membuat keputusan yang mungkin mengecewakan dirinya sebagai peneliti tetapi terasa benar sebagai manusia. Ia mendokumentasikan keberadaan rekaman secara legal, menyimpannya bersama lembaga etika independen, tetapi menutup identitas semua keturunan yang masih hidup. Ia tidak menghancurkan bukti, tetapi juga tidak mengubah keluarganya menjadi objek. Pada malam setelah keputusan itu, Ruoxi mengalami mimpi terakhir tentang Lin Qinghe. Ia berdiri di taman rumah keluarga Lin pada masa yang sangat jauh. Di depannya terdapat Liu Liying yang sudah tua, meskipun kedua perempuan itu tidak mungkin pernah bertemu dalam sejarah. Mereka tidak berbicara tentang masa depan atau kehidupan sebelumnya. Li Ying hanya bertanya apakah Qinghe lelah membawa ingatan yang bukan miliknya. Qinghe menjawab ya. Li Ying kemudian mengatakan bahwa ia boleh meletakkannya sekarang. Dalam mimpi itu Qinghe menangis, lalu seluruh taman perlahan menghilang dalam cahaya pagi. Ketika Ruoxi bangun, ia masih mengingat nama Lin Qinghe, tetapi detail mimpi-mimpi sebelumnya terasa jauh lebih samar. Ia tidak mencoba mempertahankannya dengan menulis setiap detail. Ia bangun, membuka jendela, dan melihat matahari pagi menyinari kota yang sama sekali berbeda dari dunia tempat Li Ying dahulu berjuang mempertahankan hidupnya. Di meja terdapat buku catatan, buyutnya dan sebuah foto keluarga lama. Ruoxi menutup buku tersebut dan memasukkannya kembali ke kotak. Beberapa bulan kemudian ia menikah. Beberapa tahun kemudian ia memiliki seorang anak. Ketika anak itu lahir, seorang anggota keluarga bercanda apakah mereka harus memeriksa apakah bayi tersebut mengingat kehidupan sebelumnya. Ruoxi hanya tersenyum dan mengatakan tidak. Bayi itu tidak perlu membuktikan apapun. Anak itu berhak memulai hidup sebagai dirinya sendiri. Jauh di ruang penyimpanan lembaga etika, rekaman Lin Qinghe tetap tersimpan bersama catatan Liu Liying, Zhang Chenming, Su Anran, Luo Jian, Han Zemin, dan puluhan kasus lain yang tidak pernah sepenuhnya dapat dijelaskan. Tidak ada sistem otomatis yang kembali aktif. Tidak ada tanggal baru yang muncul. Tidak ada daftar kematian yang menunggu dipenuhi. Untuk waktu yang sangat lama, semuanya benar-benar diam. Lalu pada suatu hari, seorang petugas arsip muda sedang memindahkan dokumen lama ketika menemukan satu amplop yang terselip di belakang lemari besi. Amplop itu begitu tua sehingga kertasnya hampir rapuh. Di bagian depan tidak tertulis nama Liu Liying, Lin Qinghe, atau keluarga manapun yang mereka kenal. Hanya ada satu kalimat, untuk orang pertama yang memahami bahwa tidak ada kehidupan yang benar-benar pertama. Berbulan-bulan melakukan pemeriksaan, ia menemukan sesuatu yang justru membuat misteri tersebut lebih masuk akal sekaligus lebih rumit. Kertas amplop memang sangat tua, tetapi tulisan di dalamnya tidak dibuat pada satu waktu. Lapisan tinta menunjukkan beberapa kalimat ditambahkan.
pada periode berbeda dengan jarak puluhan tahun. Artinya dokumen itu bukan ramalan tunggal, yang sejak awal menyebut Lin Qinghe, Liu Liying, dan Zhang Ruoxi. Seseorang atau beberapa orang telah menambahkan informasi dari generasi ke generasi. Penemuan tersebut menghancurkan anggapan paling sensasional bahwa seorang penulis pada masa sangat lampau mengetahui seluruh masa depan. Namun ketika Xinyi memeriksa bagian tulisan paling tua, ia menemukan bahwa kalimat pertama memang sudah menyebut seorang perempuan yang suatu hari akan membawa ingatan tentang kehidupan lain dan bahwa ingatan itu akan berpindah bukan melalui darah, melainkan melalui cerita. Kalimat tersebut dapat ditafsirkan dengan banyak cara, tetapi satu kata menarik perhatiannya, cerita. Xinyi kemudian mempelajari kembali seluruh kasus bukan sebagai penelitian tentang waktu, melainkan tentang penyebaran informasi. Ia menemukan bahwa hampir setiap orang yang mengaku memiliki ingatan kehidupan lain pernah memiliki kemungkinan bersentuhan, secara langsung maupun tidak langsung, dengan cerita dari subjek sebelumnya. Lin Qinghe bekerja dekat arsip. Generasi pertama, Lin Zhengyuan membaca kesaksian pasien. Gu Meixia tumbuh di lingkungan penelitian. Zhang Chenming dan Liu Liying pernah berada di fasilitas yang sama saat kecil. Su Anran dipantau oleh jaringan yang menyimpan banyak catatan. Bahkan Lu Yichen memiliki garis keluarga yang pernah terhubung dengan keluarga Lin. Selama puluhan tahun para peneliti selalu mencari mekanisme biologis atau fenomena waktu, tetapi jarang mempertimbangkan kemungkinan bahwa sebagian ingatan menyebar melalui cerita yang terlupakan sumbernya. Seseorang mendengar kisah ketika kecil, melupakannya secara sadar, lalu setelah trauma atau koma mengalami ingatan tersebut sebagai miliknya sendiri. Fenomena semacam itu dapat menjelaskan banyak kasus, tetapi tidak semuanya. Beberapa detail tetap muncul sebelum ada bukti bahwa informasi tersebut pernah tersedia. Xinyi tidak mencoba memaksa satu teori menjelaskan seluruh fenomena. Ia justru mengusulkan bahwa sejarah penelitian lama telah mencampurkan beberapa hal berbeda, ingatan tersembunyi, trauma, sugesti, pemalsuan, kebetulan, manipulasi data, prediksi yang menjadi kenyataan karena tindakan manusia, dan mungkin sejumlah pengalaman yang memang belum dapat dijelaskan. Kesalahan terbesar generasi sebelumnya adalah memberi satu nama kepada semua itu, lalu menganggap semua subjek mengalami hal yang sama. Penemuan tersebut membuat lembaga akhirnya membuka kembali kajian sejarah, tetapi kali ini dengan aturan yang sangat ketat. Tidak ada pencarian anak-anak yang dianggap memiliki kemampuan khusus. Tidak ada pengawasan keluarga. Tidak ada usaha memprediksi kematian. Fokusnya hanya pada dokumen yang sudah ada dan bagaimana informasi berpindah antar generasi. Dari sanalah mereka menemukan bahwa Shen Weiguo pernah membuat salinan rahasia kesaksian pasien dan menjual sebagian informasi kepada orang-orang kaya. Beberapa ramalan yang dianggap terbukti mungkin sebenarnya terjadi karena orang yang membayar informasi tersebut kemudian membuat keputusan berdasarkan ramalan itu. Jika sebuah catatan mengatakan suatu perusahaan akan bangkrut, seseorang yang mempercayainya dapat menarik investasi besar dan justru menyebabkan kebangkrutan. Jika sebuah kesaksian mengatakan dua keluarga akan berkonflik, orang yang takut terhadap konflik dapat mengambil tindakan defensif yang akhirnya menciptakan konflik. Dengan kata lain, sebagian masa depan yang dianggap telah dilihat mungkin sebenarnya dibangun oleh orang-orang yang percaya telah melihatnya. Penemuan itu menjelaskan mengapa pola tertentu. Petugas itu mengikuti prosedur dan menyerahkannya kepada kepala arsip. Setelah pemeriksaan keamanan, amplop dibuka. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan yang berasal dari masa sebelum Lin Zhengyuan mendirikan lembaga penelitian. Tulisan itu menceritakan seorang perempuan yang bermimpi menjadi Lin Qinghe, kemudian bermimpi menjadi Liu Liying, lalu melihat seorang keturunan bernama Zhang Ruoxi membaca kisah mereka bertahun-tahun setelah semuanya berakhir. Di bagian terakhir tertulis sebuah kalimat yang membuat para peneliti terdiam. Jika kalian membaca ini, jangan mencari siapa yang memulai lingkaran, karena mungkin tidak pernah ada awal. Ingatan bukan selalu jalan dari masa lalu menuju masa depan. Kadang manusia hanya melihat potongan kemungkinan dan kemudian mengira potongan itu adalah kehidupan yang pernah dimilikinya. Tidak ada nama penulis, tidak ada penjelasan, dan kali ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarga itu,
tidak seorang pun mencoba mencari. Siapa penulisnya? Keputusan untuk tidak mencari identitas penulis amplop misterius itu bertahan selama hampir 20 tahun, bukan karena rasa ingin tahu manusia benar-benar menghilang, melainkan karena generasi yang menjaga arsip telah belajar dari sejarah bahwa rasa ingin tahu tanpa batas dapat berubah menjadi pembenaran untuk melanggar kehidupan orang lain. Dokumen tersebut disimpan sebagai benda sejarah dengan akses terbatas, sementara keberadaannya hanya diketahui beberapa pengawas etika. Zhang Ruoxi sudah memasuki usia lanjut ketika pertama kali diberi tahu tentang amplop itu, tetapi ia menolak membacanya secara langsung. Ia mengatakan jika dokumen tersebut benar-benar menyebut namanya sebelum dirinya lahir, pengetahuan itu tidak akan mengubah kehidupan yang sudah dijalaninya. Jika dokumen tersebut palsu, ia juga tidak ingin menghabiskan sisa hidup mengejar pembuatnya. Sikap itu mengejutkan para peneliti muda karena bagi mereka, sebuah tulisan yang tampaknya mengetahui keberadaan seseorang puluhan tahun sebelum kelahirannya merupakan penemuan luar biasa. Namun Ruoxi telah melihat bagaimana satu pertanyaan sederhana dapat berkembang menjadi jaringan pengawasan selama beberapa generasi. Ia memahami bahwa bahaya terbesar bukan terletak pada dokumen tersebut, melainkan pada apa yang bersedia dilakukan manusia demi menjelaskan dokumen itu. Karena itu arsip tetap diam, sampai muncul seorang peneliti muda bernama Chen Xinyi yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Lin, Ye, Zhang, Gu, Shen, ataupun siapapun dalam sejarah penelitian lama. Xinyi tidak tertarik membuktikan kelahiran kembali. Bidangnya adalah ilmu dokumentasi sejarah. Tugasnya sederhana, menentukan usia dan keaslian material tanpa menafsirkan isi. Setelah terus berulang dalam berbagai kehidupan yang diingat Xuanran. Bukan karena alam semesta memaksa kejadian yang sama, tetapi karena informasi tentang kejadian tersebut terus diwariskan kepada orang-orang yang kemudian bertindak berdasarkan informasi itu. Namun teori tersebut menghadapi satu masalah besar, kehidupan pertama Liu Ling. Tidak ada catatan dalam garis waktu sekarang yang membuktikan bahwa kehidupan itu benar-benar pernah terjadi. Tetapi Zhang Chenming mengingat 3 tahun setelah kematiannya dengan detail yang kemudian membantunya menemukan kejahatan nyata. Penyimpan data yang ia bawa juga mengandung informasi yang tampaknya berasal dari masa yang tidak pernah terjadi. Xinyi memeriksa semua dokumentasi mengenai perangkat tersebut dan menemukan kemungkinan yang selama ini terlewat. Penyimpan data asli sudah hancur bertahun-tahun lalu sehingga yang tersisa hanya salinan digital. Tidak ada seorang pun dapat membuktikan secara fisik bahwa benda itu benar muncul bersama Zhang ketika ia kembali ke masa lalu. Kesaksian tersebut berasal dari Zhang sendiri. Informasi di dalamnya mungkin telah dikumpulkan sebelumnya tanpa disadarinya atau dimasukkan oleh orang lain. Sekali lagi, penjelasan rasional mungkin ada. Tetapi Xinyi juga menemukan beberapa berkas dengan tanggal penciptaan yang secara teknis tidak cocok dengan perangkat pada masa tersebut. Bisa jadi kerusakan metadata, bisa pula manipulasi. Tidak ada kepastian. Alih-alih frustrasi, Xinyi menulis kesimpulan yang sangat sederhana, tidak mengetahui bukan kegagalan. Kalimat itu kemudian menjadi prinsip baru lembaga. Selama beberapa generasi, semua tragedi dimulai ketika seseorang tidak mampu menerima ketidaktahuan. Lin Zhengyuan ingin memahami masa depan. Keluarga Gu ingin menguasai penelitian. Shen Weiguo ingin menggunakan informasi. Gu Meixia ingin membuktikan teori. Luo Jian ingin menyelamatkan orang dari titik kematian. Han Zemin ingin menghitung semua kemungkinan. Bahkan Liying dan Zhang pada awal kehidupan kedua hampir terjebak dalam kebutuhan untuk mengetahui mengapa mereka kembali. Baru ketika mereka menerima bahwa sebagian pertanyaan mungkin tidak memiliki jawaban, hidup mereka benar-benar menjadi milik sendiri. Beberapa tahun setelah penelitian Xinyi diterbitkan, Zhang Ruoxi meninggal dalam usia lanjut. Sebelum meninggal ia meninggalkan instruksi bahwa buku pribadi Liu Ling boleh disimpan untuk keluarga, tetapi tidak boleh dijadikan kitab ramalan atau bukti ilmiah. Ia meminta setiap generasi membaca buku tersebut sebagai kisah seorang manusia, bukan peta masa depan. Anak dan cucunya menghormati permintaan itu. Seiring waktu, kisah kehidupan pertama Liying berubah menjadi cerita keluarga yang diceritakan hanya sesekali. Sebagian keturunannya percaya, sebagian menganggapnya
Metafora tentang kesempatan kedua, sebagian tidak tertarik sama sekali. Anehnya, justru ketika keluarga berhenti memperlakukan kisah tersebut sebagai rahasia besar, fenomena ingatan aneh hampir tidak pernah muncul lagi dalam keturunan mereka. Hampir setengah abad kemudian, pusat etika medis lama direnovasi total. Ribuan dokumen dipindahkan ke penyimpanan baru. Chen Xinyi, yang saat itu sudah pensiun, diundang sebagai penasihat karena memahami sejarah arsip lebih baik daripada siapapun yang masih hidup. Saat proses pemindahan berlangsung, ditemukan sebuah ruangan sempit di belakang dinding yang dibangun pada masa Lin Zhengyuan. Tidak ada alat eksperimen di dalamnya. Hanya rak penuh buku, catatan anak-anak. Ternyata sebelum penelitian menjadi proyek besar, Lin Zhengyuan pernah menjalankan program sederhana bagi pasien muda yang pulih dari koma atau penyakit berat. Anak diminta menggambar mimpi dan menulis apapun yang mereka ingat. Ratusan gambar menunjukkan rumah, keluarga, kendaraan, kota, dan wajah yang tidak dikenal. Sebagian besar tidak memiliki arti apapun. Di antara ratusan buku itu terdapat satu milik seorang anak perempuan berusia 9 tahun yang hidup puluhan tahun sebelum Lin Qinghe. Namanya Meilan. Ia dirawat setelah demam berat dan selama beberapa minggu menggambar seorang perempuan yang sama berulang kali. Perempuan itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan Liu Liying. Xinyi tidak langsung menganggapnya bukti. Wajah dalam gambar anak-anak sering sederhana dan kemiripan dapat muncul karena interpretasi orang dewasa. Namun halaman berikutnya berisi gambar seorang pria berdiri di samping perempuan tersebut. Di bawah gambar, Meilan menulis dua nama dengan ejaan yang tidak sempurna tetapi masih dapat dikenali, Li Ying dan Chen Ming. Ruangan mendadak terasa sangat sunyi. Seorang peneliti muda yang berdiri bersama Xinyi bertanya bagaimana mungkin seorang anak yang hidup begitu lama sebelum mereka lahir mengetahui nama tersebut. Xinyi tidak menjawab. Ia meminta semua dokumen diperiksa sebelum kesimpulan dibuat. Pemeriksaan menunjukkan buku itu memang tua, tetapi kemudian ditemukan sesuatu yang mengubah konteksnya. Nama Li Ying dan Chen Ming ditulis menggunakan tinta berbeda dari gambar asli. Analisis menunjukkan tulisan tersebut ditambahkan sekitar 40 tahun setelah Meilan membuat gambar. Seseorang telah melihat gambar perempuan dan pria tanpa nama, lalu menambahkan identitas berdasarkan keyakinannya sendiri. Kemungkinan besar orang itu adalah salah satu peneliti generasi berikutnya. Sekali lagi, sesuatu yang tampak seperti bukti masa depan ternyata merupakan hasil manusia. Menghubungkan masa lalu dengan informasi yang datang kemudian. Tetapi pada halaman paling belakang terdapat satu gambar yang tidak pernah disentuh tinta. Tambahan, melainkan sebuah dunia yang akhirnya belajar bahwa ketika seorang anak mengatakan sesuatu yang aneh, ia tetap seorang anak sebelum menjadi sebuah misteri. Anak perempuan yang berhenti di depan foto Liu Liying itu bernama Jiang Nian, berusia 10 tahun, dan bagi semua orang di sekelilingnya ia hanyalah seorang murid biasa yang datang bersama rombongan sekolah untuk mempelajari sejarah etika medis. Tidak seorang pun mencatat reaksinya terhadap foto tersebut, sesuai prinsip lembaga yang kini melarang pengawasan terhadap pengunjung hanya karena ucapan atau perilaku yang dianggap tidak biasa. Setelah meninggalkan ruang pameran, Jiang Nian kembali bercanda bersama teman-temannya, membeli minuman dari mesin otomatis, lalu pulang bersama ibunya tanpa memikirkan wajah perempuan tua yang sempat terasa akrab. Namun malam itu, ketika sedang mengerjakan tugas sekolah di meja belajarnya, tangannya tiba-tiba berhenti ketika melihat sebuah soal yang meminta murid menulis tentang tempat yang paling ingin dikunjungi. Tanpa mengetahui alasannya, ia menggambar sebuah rumah tua dengan taman kecil, jendela besar, dan sebuah pohon yang tumbuh di sisi halaman. Ketika ibunya melihat gambar itu, ia bertanya apakah tempat tersebut berasal dari pusat sejarah yang mereka kunjungi. Jiang Nian menggeleng dan mengatakan dirinya tidak tahu, tetapi merasa pernah duduk di bawah pohon itu bersama seseorang. Ibunya tidak menganggapnya aneh. Ia hanya memuji gambarnya dan meminta Nian menyelesaikan tugas sebelum tidur. Beberapa hari kemudian gambar tersebut terlupakan di antara buku sekolah. Tidak ada peneliti datang. Tidak ada orang dewasa yang mengajukan pertanyaan berulang-ulang. Tidak ada kehidupan anak itu yang berubah hanya karena sebuah perasaan akrab. Namun sesuatu yang tidak diketahui siapapun telah terjadi pada hari
Kunjungan tersebut, ketika Jiang Nian berdiri di depan foto Liu Liying, seorang perempuan tua bernama Chen Xinyi kebetulan berada beberapa meter darinya. Xinyi yang telah menghabiskan hidup mempelajari bagaimana cerita dan ingatan dapat berpindah antar generasi mendengar ucapan anak itu, tetapi sengaja tidak mencatat namanya. Malam sebelum meninggal beberapa bulan kemudian, Xinyi menuliskan satu kalimat terakhir dalam buku pribadinya, kemajuan terbesar bukan ketika kita menemukan jawaban, melainkan ketika kita mampu melihat sebuah misteri dan tetap membiarkan manusia di dalamnya hidup dengan bebas. Jiang Nian tumbuh tanpa mengetahui dirinya pernah menarik perhatian salah satu penjaga terakhir sejarah Liu Liying. Ia menyukai menggambar bangunan, tetapi kemudian memilih menjadi dokter anak setelah adiknya mengalami penyakit berat. Kehidupannya tidak dipenuhi kejadian luar biasa. Ia belajar, jatuh cinta, mengalami kegagalan, kehilangan beberapa orang yang dicintainya, dan membuat keputusan yang kadang benar serta kadang salah. Sesekali ia mengalami mimpi tentang rumah tua yang sama. Dalam mimpi itu tidak pernah ada percakapan jelas. Ia hanya berjalan, melewati taman, mendengar suara tawa dari dalam rumah, dan merasakan kerinduan terhadap orang-orang yang tidak dikenalnya. Semakin dewasa, mimpi itu semakin jarang. Ia tidak pernah mencari arti khusus, sampai ketika berusia 32 tahun, rumah sakit tempatnya bekerja menerima seorang pasien anak berusia 8 tahun yang selamat dari kecelakaan berat setelah mengalami koma selama hampir 2 minggu. Anak itu bernama Wu Haoran. Secara medis, pemulihannya berjalan baik, tetapi setelah sadar ia menjadi sangat ketakutan dan menolak bertemu banyak orang. Ia mengatakan dirinya bukan anak yang seharusnya berada di tubuh tersebut. Dokter lain menganggap ucapan itu sebagai kebingungan setelah trauma dan meminta pemeriksaan psikologis. Jiang Nian setuju dengan pendekatan medis tersebut, tetapi ketika berbicara dengannya tanpa tekanan, Haoran mengatakan sesuatu yang membuatnya terdiam. Anak itu tidak mengaku sebagai orang terkenal atau mengetahui masa depan. Ia hanya mengatakan dirinya mengingat Meilan menggambar seorang perempuan tua duduk di dekat jendela sambil memegang tangan seorang perempuan muda. Di luar jendela terdapat sebuah pohon. Di bawah gambar hanya tertulis satu kalimat sederhana, perempuan tua itu sudah hidup 2 kali, tetapi pada akhirnya ia tidak ingin kembali lagi. Kalimat tersebut sangat mirip dengan akhir kehidupan Liu Liying. Tidak ada nama, tidak ada tanggal masa depan, tidak ada cara membuktikan bahwa perempuan dalam gambar adalah Liying. Xinyi menatap halaman itu lama, kemudian menutup buku. Peneliti muda di sampingnya bertanya apakah mereka harus menyelidiki siapa Meilan sebenarnya. Xinyi menjawab tidak, mereka sudah mengetahui siapa Meilan. Ia seorang anak berusia 9 tahun yang pernah sakit, kemudian sembuh, menggambar mimpi. Mimpinya, tumbuh dewasa, dan menjalani kehidupan yang hampir seluruhnya hilang dari catatan sejarah. Menjadikannya hanya sebagai petunjuk menuju misteri Liu Liying berarti mengulangi kesalahan yang sama, menghapus kehidupan seseorang demi nilai informasi yang mungkin dimilikinya. Mereka menyimpan buku itu bersama arsip lain tanpa label sensasional. Beberapa bulan kemudian, pusat etika medis dibuka kembali untuk umum. Salah satu ruang pameran tidak membahas kelahiran kembali sama sekali. Ruangan itu didedikasikan kepada orang yang pernah menjadi subjek penelitian tanpa persetujuan penuh. Tidak ada teori tentang waktu. Tidak ada ramalan, hanya nama, foto jika tersedia, dan cerita tentang kehidupan mereka. Sebagai manusia, di salah satu dinding terdapat nama Meilan. Di dinding lain terdapat kutipan anonim dari catatan Liu Liying, masa depan seseorang tidak boleh menjadi milik orang lain. Pada hari pembukaan, seorang anak perempuan kecil datang bersama rombongan sekolah. Ia berhenti cukup lama di depan foto Liu Liying yang sudah tua. Gurunya bertanya apakah ia mengenal perempuan tersebut. Anak itu menggeleng. Ia hanya mengatakan wajah perempuan itu terasa akrab. Gurunya tersenyum dan menjelaskan bahwa kadang wajah seseorang dapat mengingatkan kita kepada orang lain. Anak itu menerima jawaban tersebut tanpa keberatan, lalu berlari menyusul teman-temannya. Tidak ada yang mencatat namanya. Tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada yang memeriksa keluarganya. Tidak ada laboratorium yang menunggu ketika ia pulang. Dan mungkin itulah perubahan terbesar yang diwariskan Liu Liying kepada dunia. Bukan jawaban tentang kehidupan kedua.
Bukan bukti bahwa masa depan dapat dilihat. Menjadi seorang pria tua yang bekerja di sebuah tempat penuh dokumen. Dalam ingatan tersebut ia memiliki seorang putri, tetapi tidak dapat mengingat wajahnya. Yang paling mengganggunya adalah rasa kehilangan. Ia menangis setiap malam karena merindukan keluarga yang mungkin tidak pernah ada. Jiang Nian tidak mencoba membuktikan cerita Haoran. Ia tidak mencari nama pria tua dalam arsip, dan tidak meminta anak itu menggambarkan lebih banyak detail. Ia justru bertanya apa yang paling membuatnya takut sekarang. Haoran menjawab bahwa jika dirinya benar-benar pernah menjadi orang lain, ia takut harus meninggalkan ibu dan ayahnya sekarang karena mereka bukan keluarga. Yang sama dari ingatan tersebut, Jiang Nian mengatakan sebuah ingatan tidak dapat memerintah. Siapa yang boleh ia cintai? Apapun yang ada di kepalanya, ia tetap berhak menjadi Haoran dan mencintai keluarganya sekarang. Anak itu bertanya bagaimana jika suatu hari ia mengingat semuanya. Jiang Nian menjawab bahwa ia tetap tidak harus menjadi orang dalam ingatan tersebut. Kata-kata itu terdengar sangat alami ketika keluar dari mulutnya, tetapi setelah meninggalkan kamar pasien, Jiang Nian tiba-tiba berhenti di lorong. Ia merasa pernah mendengar kalimat yang hampir sama, bukan dari buku, bukan dari kuliah kedokteran, dan bukan dari orang tuanya. Bayangan singkat muncul dalam pikirannya, seorang perempuan berlutut di depan seorang anak laki-laki dan mengatakan bahwa ingatan orang lain tidak boleh merampas masa kecilnya. Bayangan itu hanya berlangsung beberapa detik lalu menghilang. Jiang Nian tidak mengetahui bahwa puluhan tahun sebelumnya Liu Liying pernah mengatakan sesuatu yang sangat mirip kepada Lu Yichen. Beberapa bulan kemudian Haoran pulih dan kembali ke sekolah. Ingatan tentang pria tua itu perlahan menjadi samar. Kasusnya dicatat sebagai gangguan ingatan pasca trauma tanpa klaim. Sensasional. Jiang Nian melanjutkan pekerjaan, tetapi pengalaman tersebut membuatnya membaca tentang sejarah penanganan pasien yang melaporkan ingatan tidak biasa. Dari situlah ia kembali menemukan pusat etika medis yang pernah dikunjunginya ketika kecil. Ia membaca sejarah lembaga dan melihat foto Liu Liying sekali lagi. Perasaan akrab yang dahulu muncul kembali, kali ini lebih kuat, tetapi bukan seperti mengenali wajah sendiri. Rasanya seperti mengenali seseorang yang pernah sangat penting dalam sebuah cerita yang sudah lama dilupakan. Jiang Nian kemudian menemukan kutipan Liying tentang hak manusia untuk menentukan kehidupannya sendiri. Ia menyadari kalimat itu sangat mirip dengan apa yang dikatakannya kepada Haoran. Penjelasan paling masuk akal adalah dirinya mungkin pernah membaca kutipan tersebut ketika berkunjung sebagai anak-anak dan melupakannya secara sadar. Bertahun-tahun kemudian gagasan itu muncul kembali, seolah berasal dari dirinya sendiri. Alih-alih kecewa, Jiang Nian justru merasa kagum. Mungkin inilah bentuk paling nyata bagaimana sesuatu dari satu kehidupan dapat bertahan dalam kehidupan orang lain, bukan melalui kelahiran kembali, melainkan melalui gagasan yang diterima, dilupakan. Sumbernya, kemudian digunakan ketika seseorang membutuhkannya. Ia mulai meneliti bukan tentang kehidupan sebelumnya, tetapi tentang bagaimana cerita pasien memengaruhi generasi berikutnya. Penelitiannya menunjukkan bahwa manusia sering membawa potongan orang lain tanpa menyadarinya. Cara seorang ibu menenangkan anak dapat berasal dari nenek yang sudah meninggal. Sebuah kalimat yang pernah dibaca saat kecil dapat muncul puluhan tahun kemudian ketika seseorang menghadapi masalah serupa. Ketakutan juga diwariskan dengan cara yang sama. Anak dapat tumbuh takut terhadap sesuatu karena melihat kecemasan orang tua, bahkan tanpa pernah mengetahui asal ketakutan tersebut. Begitu pula keberanian, kasih sayang, dan cara memandang dunia. Jiang Nian mulai berpikir bahwa mungkin obsesi generasi lama terhadap perpindahan ingatan membuat mereka mengabaikan bentuk pewarisan yang paling jelas. Manusia selalu hidup di dalam manusia lain melalui pengaruh. Namun pada usia 40 tahun, Jiang Nian mengalami kejadian yang mengguncang keyakinannya. Ibunya meninggal dan meninggalkan sebuah kotak berisi barang masa kecil. Di antara gambar sekolah, ia menemukan lukisan rumah tua yang dibuat setelah kunjungan ke pusat etika medis. Rumah tersebut ternyata bukan bangunan pusat sejarah. Setelah mencari gambar arsip, Jiang Nian menemukan rumah yang digambarnya hampir identik dengan kediaman pribadi Liu Wanyu. Tempat Liying pernah tinggal pada tahun-tahun terakhir kehidupan ibu angkatnya.
Rumah itu tidak pernah dibuka untuk umum dan foto interior maupun taman hampir tidak tersedia. Pohon dalam, gambar berada tepat di tempat yang sama. Bahkan bentuk jendela belakang cocok. Jiang Nian mencoba mencari penjelasan sederhana. Mungkin foto rumah pernah dipamerkan ketika ia kecil. Mungkin ia melihatnya dalam buku yang sudah dilupakan. Ia menghubungi arsip dan menemukan. Memang pernah ada satu foto luar rumah dalam pameran lama, tetapi sudutnya berbeda dan pohon tidak terlihat. Tidak cukup untuk menjelaskan gambar, tetapi juga tidak membuktikan apapun. Jiang Nian memutuskan mengunjungi rumah tersebut, yang kini dimiliki yayasan keluarga dan digunakan sebagai tempat tinggal sementara bagi keluarga pasien dari luar kota. Ketika memasuki halaman, ia langsung mengenali jalur batu menuju taman meskipun tidak pernah melihatnya dalam foto. Tubuhnya bereaksi lebih cepat daripada pikirannya. Ia tahu di balik sisi kiri rumah seharusnya ada bangku kayu. Bangku itu memang ada, tetapi pengelola menjelaskan bangku tersebut baru dibuat beberapa tahun sebelumnya berdasarkan rancangan lama. Jiang Nian berjalan menuju pohon, dan tiba-tiba merasakan kesedihan begitu kuat hingga harus duduk. Sebuah bayangan muncul, tangan perempuan tua menggenggam tangannya, suara seseorang membacakan surat, cahaya pagi. Dari jendela, lalu rasa kantuk yang sangat damai. Ia tidak melihat dirinya sebagai Liu Liying. Ia justru merasa berada di samping Liying. Perbedaan itu sangat penting. Selama beberapa minggu Jiang Nian mencoba memahami siapa dirinya dalam bayangan tersebut. Kemudian ia membaca catatan mengenai hari kematian Liying dan menemukan bahwa orang yang berada di sisinya adalah putrinya, Zhang Yuning. Namun Jiang Nian tidak memiliki hubungan darah langsung dengan keluarga Zhang. Ia juga lahir bertahun-tahun setelah Yuning meninggal. Jika pengalaman itu benar-benar ingatan, mungkin ia membawa potongan kehidupan Yuning. Tetapi, Jiang Nian menolak membuat kesimpulan. Ia tidak ingin mengulangi sejarah dengan menyatakan dirinya sebagai kelahiran kembali seseorang hanya karena beberapa bayangan emosional. Ia mencari satu-satunya hal yang dapat diperiksa, surat yang dibacakan pada pagi kematian Liying. Arsip keluarga menyebut surat itu berasal dari Liu Wanyu, tetapi isi lengkapnya tidak pernah dipublikasikan. Jiang Nian menuliskan apa yang samar-samar muncul dalam ingatannya sebelum melihat dokumen asli. Ia hanya mengingat beberapa gagasan, bukan kata demi kata, seorang ibu meminta maaf karena pernah takut kehilangan anaknya, mengatakan bahwa membesarkan seseorang bukan berarti memilikinya, dan berharap Liying suatu hari dapat hidup tanpa merasa harus membalas cinta dengan pengorbanan. Ketika surat asli dibuka dengan izin keluarga, maknanya hampir sama. Jiang Nian menangis setelah membacanya, tetapi bukan karena merasa telah membuktikan dirinya sebagai Yuning. Ia menangis karena menyadari betapa mudahnya penemuan itu dapat mengubah hidupnya jika terjadi 100 tahun sebelumnya. Gu Meixia mungkin akan memantaunya. Han Zemin akan mengumpulkan setiap mimpi. Peneliti lama akan memeriksa otaknya dan bertanya berulang kali sampai dirinya tidak lagi tahu mana ingatan asli dan mana yang terbentuk dari pertanyaan. Mereka, sekarang tidak ada seorang pun melakukan itu. Ia bebas memilih berhenti. Dan ia berhenti. Jiang Nian menyimpan hasil pemeriksaan sebagai catatan pribadi dan tidak mencoba mencari lebih banyak ingatan. Ia kembali bekerja. Tahun-tahun berlalu. Bayangan rumah Liu Wanyu semakin memudar. Kadang ia masih memikirkan kemungkinan bahwa sebagian ingatan Zhang Yuning Someho, tidak, baginya tidak perlu diberi nama, telah muncul dalam dirinya, tetapi kemungkinan itu tidak mengubah siapa dirinya. Ia tetap Jiang Nian. Ketika berusia 60 tahun, ia diundang berbicara di pusat etika medis mengenai pengalamannya menangani pasien seperti Wu Haoran. Di akhir acara seorang mahasiswa bertanya, apakah dirinya percaya kehidupan sebelumnya benar-benar ada? Jiang Nian terdiam cukup lama, sebelum menjawab bahwa kepercayaan pribadinya tidak penting bagi cara manusia harus memperlakukan orang yang mengalami sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Jika pengalaman itu nyata, mereka membutuhkan kebebasan untuk menjalaninya tanpa dieksploitasi. Jika pengalaman itu berasal dari trauma atau mekanisme ingatan, mereka tetap membutuhkan kasih sayang dan perlindungan. Jika ilmu pengetahuan suatu hari menemukan penjelasan lain, prinsip yang sama tetap berlaku. Setelah acara selesai, ia berjalan melewati ruang pameran dan berhenti di depan foto Liu Liying yang
Dahulu dilihatnya saat berusia 10 tahun. Wajah itu tidak lagi terasa asing, tetapi juga tidak terasa seperti miliknya. Jiang Nian tersenyum kecil. Di bawah foto terdapat kalimat baru yang diambil dari catatan terakhir Li Ying, manusia tidak harus mengetahui dari mana sebuah kesempatan datang untuk menggunakannya dengan baik. Saat Jiang Nian hendak pergi, seorang petugas muda memanggilnya. Ada sebuah benda lama yang baru ditemukan ketika keluarga Zhang menyerahkan sisa barang pribadi untuk konservasi. Benda itu adalah kotak kayu tempat liontin Liu Liying pernah disimpan. Liontinnya sudah lama hilang dari catatan setelah berpindah beberapa generasi, tetapi di dasar kotak terdapat lapisan ganda yang tidak pernah diketahui. Di dalamnya tersimpan sebuah surat kecil. Tulisan di luar amplop berbunyi, "Untuk siapapun yang suatu hari merasa mengenalku tanpa pernah bertemu denganku." Jiang Nian tidak langsung membukanya. Ia bertanya kapan surat itu ditulis. Pemeriksaan awal menunjukkan tulisan tangan itu milik Liu Liying pada tahun-tahun terakhir hidupnya. Dengan izin keluarga, surat dibuka. Isinya sangat singkat. Liying menulis bahwa jika seseorang membaca surat tersebut karena merasa memiliki ingatan tentang dirinya, orang itu tidak perlu mencari bukti bahwa mereka pernah menjadi keluarga, pernah hidup bersama, atau merupakan kelahiran kembali siapapun. Liying sendiri telah menghabiskan terlalu banyak tahun mengejar arti ingatan. Ia hanya ingin mengatakan kepada orang tersebut satu hal, apapun yang kau ingat dariku, jangan gunakan ingatan itu untuk menjadi aku. Gunakan hidupmu untuk menjadi dirimu sendiri. Tangan Jiang Nian gemetar. Untuk sesaat ia merasa seolah seorang perempuan yang meninggal jauh sebelum dirinya lahir sedang berbicara langsung kepadanya. Namun kemudian ia melihat tanggal surat tersebut. Liying menulisnya tanpa mengetahui siapa yang akan membacanya. Ia tidak meramalkan Jiang Nian. Ia hanya memahami bahwa suatu hari mungkin ada orang lain yang mengalami kebingungan serupa. Itulah perbedaannya. Surat tersebut bukan pesan dari masa lalu yang mengetahui masa depan. Surat itu adalah kasih sayang dari seseorang yang tidak perlu mengetahui siapa penerimanya. Jiang Nian mengembalikan surat ke arsip. Ia berjalan keluar dari gedung ketika matahari hampir tenggelam. Di halaman, beberapa anak berlari, mengejar satu sama lain tanpa mengetahui sejarah panjang tempat tersebut. Salah seorang dari mereka tersandung, lalu temannya membantu berdiri. Tidak ada yang melihat kejadian itu sebagai bagian dari takdir besar. Jiang Nian berhenti sejenak dan memandang mereka. Anak laki-laki yang menggambar matahari terbit itu bernama Liang Rui, tetapi tidak ada seorang pun yang menganggap namanya penting bagi sejarah panjang yang telah berlangsung sebelum kelahirannya. Ia tumbuh di sebuah keluarga sederhana, jauh dari kota tempat pusat etika medis. Berdiri dan tanpa hubungan yang diketahui dengan keluarga Lin, Zhang, Ye, Shen, Gu, maupun keturunan siapapun yang pernah terlibat dalam penelitian lama. Mimpi tentang perempuan tua di dekat jendela benar-benar memudar dari ingatannya dalam beberapa hari. Gambar berjudul Hari Pertama ditempel gurunya di dinding kelas selama 1 semester, kemudian dimasukkan ke dalam kotak bersama karya murid lain dan akhirnya terlupakan. Tidak ada takdir besar yang segera mengejarnya. Liang Rui tumbuh dengan masalah yang jauh lebih biasa, nilai sekolah yang kadang buruk, persahabatan yang berubah, pertengkaran dengan orang tua, cinta pertama yang tidak berjalan seperti harapannya, dan kebingungan menentukan jalan hidup. Ia menyukai menggambar ketika kecil, tetapi saat dewasa justru memilih menjadi perawat karena suatu pengalaman sederhana ketika ayahnya dirawat di rumah sakit. Di sana ia melihat seorang perawat tua duduk hampir 1 jam bersama pasien yang ketakutan sebelum operasi, tidak melakukan tindakan medis rumit, hanya mendengarkan. Liang Rui menyadari bahwa terkadang seseorang tidak membutuhkan jawaban, melainkan kehadiran orang lain ketika dirinya takut. Bertahun-tahun kemudian prinsip itu menjadi pusat cara kerjanya. Ia dikenal bukan karena kemampuan luar biasa, tetapi karena kesabarannya menghadapi pasien yang bingung setelah sadar dari koma, pasien lanjut usia yang mengalami gangguan ingatan, dan anak-anak yang takut berada di rumah sakit. Ia tidak pernah mengetahui bahwa lebih dari 1 abad sebelumnya seorang perempuan bernama Liu Wanyu juga pernah merawat orang dengan ketenangan serupa, dan bahwa seluruh kehidupan Liu Liying berubah karena kasih seorang perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dengannya. Tidak ada bukti
bahwa pilihan Liang Rui berhubungan dengan masa lalu tersebut. Mungkin hanya kebetulan, namun, sejarah manusia memang sering terlihat seperti lingkaran ketika dilihat dari jauh, padahal bagi orang yang menjalaninya setiap pilihan tetap terasa baru. Pada usia 29 tahun, Liang Rui mendapat pekerjaan di rumah sakit yang bekerja sama dengan pusat etika medis lama. Di sana ia bertemu pasien bernama Gao Mingyu, seorang pria berusia 68 tahun yang mengalami henti jantung selama beberapa menit sebelum berhasil diselamatkan. Setelah sadar, Mingyu mengalami kebingungan yang tidak biasa. Ia tidak mengaku kembali dari masa depan dan tidak mengatakan dirinya pernah hidup sebagai orang lain. Ia hanya terus meminta agar staf mencari seorang perempuan bernama Liu Wanyu karena yakin perempuan itu pernah merawatnya ketika masih muda. Masalahnya, berdasarkan usia Mingyu, Liu Wanyu sudah meninggal jauh sebelum ia lahir. Dokter menganggap nama tersebut mungkin berasal dari informasi yang pernah didengar pasien. Liang Rui yang belum mengetahui siapa Liu Wanyu hanya mencatat permintaan itu sebagai bagian dari kondisi pasca trauma. Namun Mingyu terus mengatakan satu hal yang sama, perempuan itu pernah mengajarinya bahwa merawat seseorang bukan berarti membuat orang tersebut berutang hidup kepadamu. Kalimat tersebut kemudian mengganggu Liang Rui karena terdengar sangat mirip dengan prinsip yang selama ini ia pegang sendiri. Setelah kondisi Mingyu stabil, ia bertanya dari mana pasien mengetahui nama itu. Mingyu mengatakan tidak tahu. Dalam beberapa menit ketika jantungnya berhenti, ia merasa berada di sebuah rumah kecil dan melihat seorang perempuan sedang menyisir rambut seorang gadis muda. Ia tidak merasa menjadi salah satu dari mereka. Ia hanya melihat seperti seseorang berdiri di ambang pintu. Perempuan itu berkata kepada gadis tersebut bahwa jika suatu hari dirinya pergi, gadis itu akhirnya ia memahami sesuatu yang mungkin telah dicari Lin Zhengyuan, Gu Meixia, Luo Jian, Han Zemin, Liu Liying, Zhang Chenming, Su Anran, dan semua orang setelah mereka dengan cara berbeda. Mungkin manusia memang membawa sesuatu dari kehidupan orang lain. Kadang berupa ingatan, kadang cerita, kadang luka, kadang ketakutan, kadang hanya satu kalimat yang didengar ketika kecil lalu muncul kembali puluhan tahun kemudian. Tetapi apapun yang diwariskan, tidak seorang pun harus menjadi tawanan orang yang datang. Sebelumnya, Jiang Nian meninggalkan halaman tanpa menoleh lagi. Pada malam yang sama, jauh di rumah seorang keluarga yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan semua nama tersebut, seorang anak laki-laki berusia 6 tahun terbangun dari mimpi dan memanggil ibunya. Ia mengatakan baru saja bermimpi menjadi seorang perempuan tua yang duduk dekat jendela sambil merasa sangat bahagia karena akhirnya tidak perlu kembali ke masa lalu. Ibunya memeluknya dan mengatakan itu hanya mimpi. Anak itu bertanya apakah mimpi boleh terasa seperti kenangan. Ibunya menjawab bahwa kadang mimpi memang terasa sangat nyata. Lalu ia menyelimuti anaknya dan mematikan lampu. Tidak ada yang mencatat kejadian tersebut. Tidak ada sistem yang memasukkan namanya ke dalam daftar. Tidak ada orang yang datang untuk meneliti. Anak itu kembali tidur. Pagi berikutnya ia bangun dan hampir melupakan seluruh mimpinya. Ia sarapan, pergi ke sekolah, bermain bersama teman-temannya, tertawa ketika jatuh di lapangan. Lalu pulang membawa gambar yang dibuatnya sendiri. Gambar itu menunjukkan sebuah jalan panjang menuju tempat yang belum pernah ia kunjungi. Di ujung jalan tidak ada rumah tua, tidak ada laboratorium, tidak ada makam, tidak ada orang dari kehidupan sebelumnya. Hanya matahari yang terbit. Ketika gurunya bertanya apa judul gambar tersebut, anak itu berpikir beberapa saat lalu menjawab bahwa itu adalah hari pertama. Dan untuk pertama kalinya dalam seluruh kisah panjang yang dimulai dari orang-orang yang terus melihat ke belakang, seseorang menggambar masa depan tanpa menaruh satu pun bayangan masa lalu di dalamnya. Tidak boleh menghabiskan hidup membayar kembali kasih sayang yang telah diberikan. Mingyu terbangun dengan nama Liu Wanyu berada dalam pikirannya. Liang Rui tidak melakukan penyelidikan sendiri. Sesuai prosedur rumah sakit, pengalaman pasien dicatat tanpa mencoba membuktikan kebenarannya. Namun beberapa minggu kemudian ketika mengikuti pelatihan etika, ia melihat nama Liu Wanyu dalam sejarah pusat penelitian. Ia mengetahui, perempuan tersebut adalah ibu angkat Liu Liying, salah satu tokoh penting dalam reformasi perlindungan subjek penelitian. Rasa ingin tahunya muncul, tetapi ia mengingat aturan bahwa
Tenaga medis tidak boleh mengarahkan pasien dengan informasi yang dapat mengubah ingatan mereka. Karena itu ia tidak mengatakan apapun kepada Mingyu. Setelah pulih, pria tua tersebut pulang dan tidak pernah menghubungi rumah sakit lagi. Peristiwa itu seharusnya berakhir di sana. Tetapi Liang Rui mulai membaca sejarah Liu Liying bukan karena percaya pada kehidupan kedua, melainkan karena tertarik pada perubahan etika yang dilakukannya. Semakin banyak ia membaca, semakin ia memahami bahwa seluruh sejarah lembaga tersebut merupakan cerita tentang orang yang terlalu ingin mengetahui sesuatu. Ada yang ingin mengetahui masa depan, ada yang ingin memahami kematian, ada yang ingin membuktikan hubungan antara ingatan dan kesadaran. Di tengah semua ambisi itu, pesan Liying justru sangat sederhana, pengalaman aneh seseorang tidak menghapus haknya untuk menjadi manusia biasa. Beberapa tahun kemudian Liang Rui menikah dengan seorang dokter bernama He Xuyin. Mereka memiliki seorang putri, Liang Yue, yang tumbuh tanpa mengetahui apapun mengenai sejarah penelitian ayahnya. Yue adalah anak yang sangat aktif dan hampir tidak pernah menceritakan mimpi. Namun ketika berusia 5 tahun, ia suatu malam bertanya kepada ayahnya apakah seseorang dapat merindukan orang yang belum pernah ditemui. Liang Rui menjawab tentu saja mungkin, misalnya, setelah mendengar cerita tentang seseorang. Yue kemudian mengatakan ia merindukan seorang nenek bernama Wanyu. Nama itu membuat Liang Rui terdiam. Ia tidak pernah membicarakan Liu Wanyu di rumah. Buku mengenai sejarah lembaga disimpan di kantornya. Suyin juga tidak mengetahui detail tersebut. Liang Rui bertanya dengan hati-hati dari mana Yue mendengar nama itu. Anak tersebut hanya mengangkat bahu dan mengatakan mungkin dari mimpi. Lalu beberapa menit kemudian sudah sibuk bermain dengan boneka. Liang Rui merasakan dorongan kuat untuk bertanya lebih jauh, tetapi ia menahannya. Ia tahu pertanyaan orang dewasa dapat membentuk cerita anak. Jika ia bertanya apakah Yue melihat rumah, seorang gadis, atau perempuan tua, anak itu mungkin mulai membangun jawaban dari petunjuk tersebut. Karena itu ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Malam itu Liang Rui tidak dapat tidur. Ia memikirkan mimpi masa kecilnya sendiri yang hampir sepenuhnya terlupakan. Ia hanya masih mengingat perasaan seorang perempuan tua di dekat jendela dan gambar matahari terbit yang pernah dibuatnya. Untuk pertama kalinya ia bertanya, apakah dirinya mungkin pernah mendengar nama Liu Wanyu tanpa sadar lalu menyebutnya ketika Yue berada di dekatnya. Kemungkinan itu jauh lebih masuk akal daripada teori lain. Ia mulai memperhatikan kebiasaannya sendiri dan menemukan bahwa beberapa bulan sebelumnya ia pernah membawa pulang dokumen pelatihan yang memuat nama Liu Wanyu. Dokumen itu mungkin terlihat oleh Yue, bahkan jika anak belum dapat membaca dengan baik, mungkin Suyin pernah menyebut nama tersebut. Penjelasan sederhana tersedia. Liang Rui merasa lega dan memilih tidak memperbesar masalah. Namun setahun kemudian Yue menggambar sebuah rumah. Rumah itu sangat mirip dengan rumah Liu Wanyu. Liang Rui langsung merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia memahami bagaimana generasi lama dapat terjebak. Satu kebetulan mudah diabaikan. Dua kebetulan menciptakan pola. Tiga kebetulan membuat manusia mulai percaya ada sesuatu yang harus ditemukan. Ia mengambil gambar itu dan hampir mengirimkannya kepada pusat etika untuk dibandingkan dengan arsip. Tangannya sudah berada di atas layar ketika Yue berlari masuk dan bertanya apakah mereka bisa pergi membeli es krim. Liang Rui memandang putrinya. Dalam satu detik ia melihat dua jalan. Pada jalan pertama, ia mengirim gambar tersebut. Para peneliti mungkin tertarik. Mereka akan meminta wawancara. Yue akan ditanya tentang mimpinya. Ia akan diperlihatkan gambar lama. Setiap jawabannya akan dicatat. Mungkin tidak ada pelanggaran etika karena semua dilakukan dengan izin, tetapi perlahan Yue dapat tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya membawa sesuatu yang istimewa dan harus memahami siapa dirinya dahulu. Pada jalan kedua, gambar itu hanya menjadi gambar seorang anak. Liang Rui memilih jalan kedua. Ia meletakkan telepon dan membawa Yue membeli es krim. Bertahun-tahun kemudian ia masih menyimpan gambar tersebut, tetapi tidak pernah menyerahkannya kepada siapapun. Yue tumbuh tanpa mimpi lain tentang Wanyu. Ia bahkan lupa pernah menggambar rumah tersebut. Ketika remaja, ia lebih tertarik pada musik daripada sejarah keluarga. Pada usia 20 tahun ia menemukan gambar itu di lemari dan bertanya mengapa.
Ayahnya menyimpannya begitu lama, Liang Rui mengatakan karena itu salah satu gambar masa kecil yang disukainya. Ia tidak mengatakan bahwa selama bertahun-tahun gambar tersebut pernah menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Sementara itu pusat etika medis mengalami perubahan besar. Generasi peneliti baru mulai mempertanyakan apakah arsip kasus ingatan kehidupan lain masih perlu disimpan. Sebagian berpendapat dokumen tersebut penting sebagai sejarah pelanggaran etika. Sebagian khawatir, keberadaannya terus menarik orang yang ingin menghidupkan kembali penelitian lama. Setelah perdebatan panjang, diputuskan bahwa data pribadi tetap disegel, tetapi sejarah kesalahan institusi harus dipertahankan. Mereka tidak akan menghapus masa lalu hanya agar masa lalu tidak disalahgunakan. Sebaliknya mereka akan mengajarkan mengapa penyalahgunaan tersebut terjadi. Pada sebuah konferensi, Liang Rui diminta berbicara sebagai tenaga medis mengenai pasien yang melaporkan pengalaman tidak biasa setelah koma. Ia tidak menceritakan pengalaman Yue. Ia hanya mengatakan bahwa tugas pertama tenaga kesehatan bukan menentukan apakah cerita pasien benar secara metafisik, melainkan memastikan pasien aman, didengar, dan tidak kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri. Seorang peserta bertanya bagaimana jika pasien benar-benar mengetahui sesuatu yang mustahil diketahuinya. Liang Rui menjawab bahwa informasi tersebut dapat diperiksa jika ada alasan medis atau keselamatan, tetapi manusia tidak boleh dikorbankan demi rasa ingin tahu. Setelah konferensi, seorang perempuan tua mendatanginya. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Wu Lian, putri Gao Mingyu. Liang Rui langsung mengingat pasien yang puluhan tahun sebelumnya meminta bertemu Liu Wanyu. Wu Lian mengatakan ayahnya sudah meninggal beberapa tahun lalu, tetapi sebelum meninggal ia meninggalkan sebuah surat untuk perawat yang merawatnya setelah henti jantung. Ia baru menemukan identitas Liang Rui setelah melihat namanya dalam konferensi. Surat itu sederhana. Gao Mingyu menulis bahwa setelah keluar dari rumah sakit, ingatan tentang Liu Wanyu semakin jelas selama beberapa bulan, lalu perlahan memudar. Ia sempat melakukan penyelidikan sendiri dan menemukan sesuatu yang tidak pernah diceritakannya kepada Liang Rui. Ketika masih kecil, neneknya pernah bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga jauh yang memiliki hubungan dengan Liu Wanyu. Sang nenek sering menceritakan kisah seorang perawat yang membesarkan anak orang lain seperti anak sendiri. Mingyu mendengar cerita tersebut berkali-kali ketika kecil lalu melupakannya. Setelah henti jantung, ingatan lama itu mungkin muncul kembali dalam bentuk pengalaman yang terasa seperti penglihatan. Ia tidak pernah benar-benar mengenal Liu Wanyu. Misteri itu memiliki penjelasan. Liang Rui membaca surat tersebut dengan perasaan aneh antara lega dan sedih. Selama puluhan tahun satu pengalaman yang tampak tidak mungkin ternyata dapat dijelaskan melalui cerita masa kecil yang terlupakan. Namun di bagian akhir surat, Mingyu menulis satu hal lain. Ia mengatakan penjelasan tersebut tidak membuat pengalamannya menjadi tidak berarti. Mungkin, ia tidak melihat kehidupan lain. Mungkin otaknya hanya mengambil kisah lama pada saat mendekati kematian. Tetapi kisah tentang Liu Wanyu membuatnya memperbaiki hubungan dengan putrinya. Selama bertahun-tahun ia selalu merasa anak harus membalas pengorbanan orang tua. Setelah pengalaman itu, ia berhenti menuntut dan mulai mencintai tanpa menghitung utang. Wu Lian mengatakan tahun-tahun terakhir bersama ayahnya menjadi jauh lebih baik karena perubahan tersebut. Saat itulah Liang Rui memahami sesuatu yang selama ini selalu berada di depan mereka. Sebuah ingatan tidak harus berasal dari kehidupan lain untuk mengubah kehidupan sekarang. Sebuah cerita yang salah dipahami sebagai kenangan tetap dapat menghasilkan pilihan yang benar. Beberapa bulan setelah itu, Liang Rui akhirnya menceritakan kepada Yue mengenai gambar rumah dan nama Liu Wanyu yang pernah disebutnya saat kecil. Yue yang sudah dewasa mendengarkan, sambil tertawa karena sama sekali tidak mengingat kejadian tersebut. Liang Rui bertanya apakah ia ingin melihat arsip rumah asli untuk membandingkan gambarnya. Yue berpikir sejenak lalu menolak. Ia mengatakan mungkin gambarnya mirip, mungkin tidak. Mengetahui jawabannya tidak akan mengubah apapun. Jawaban itu membuat Liang Rui tersenyum karena tanpa pernah diajari sejarah panjang tersebut. Secara langsung, putrinya telah sampai pada kesimpulan yang sama seperti Liing setelah menjalani dua kehidupan. Beberapa tahun kemudian Liang Rui pensiun. Pada hari terakhir bekerja, ia berjalan melewati ruang pemulihan tempat dahulu merawat Gao Mingyu.
Seorang anak baru saja sadar dari operasi dan sedang menangis mencari ibunya. Liang Rui melihat seorang perawat muda duduk di samping anak tersebut dan memegang tangannya sampai sang ibu datang. Tidak ada misteri, tidak ada ramalan, hanya seseorang yang takut dan seseorang yang memilih tinggal di sisinya. Liang Rui pulang membawa kotak kecil berisi barang dari meja kerjanya. Di rumah, ia menemukan gambar hari pertama yang dibuatnya ketika berusia 6 tahun. Ibunya telah menyimpannya sepanjang hidup dan setelah meninggal benda itu diwariskan kepadanya. Ia memandang matahari terbit di ujung jalan dalam gambar itu. Tiba-tiba satu bagian mimpi masa kecilnya kembali. Perempuan tua dekat jendela itu tidak sendirian. Ada seorang pria tua duduk tidak jauh darinya. Mereka tidak berbicara, tangan mereka hampir bersentuhan. Liang Rui tidak mengenali wajah mereka, tetapi merasakan kedamaian yang begitu dalam hingga matanya basah. Keadaan itu terasa menyakitkan bagi Liang Rui. Hampir seluruh sejarah yang pernah dipelajarinya dipenuhi manusia yang mati-matian mencoba mempertahankan atau memahami ingatan yang tidak seharusnya mereka miliki, sedangkan perempuan yang telah hidup bersamanya selama puluhan tahun justru perlahan kehilangan ingatan yang benar-benar miliknya. Liang Rui sempat berpikir ia harus mencatat semuanya sebelum terlambat. Ia membeli buku, menyusun foto berdasarkan tahun, menuliskan nama orang di belakang setiap gambar, merekam suara Suyin menceritakan masa muda mereka, dan membuat daftar tempat yang pernah dikunjungi bersama. Pada awalnya Suyin mengikuti semua itu dengan sabar, tetapi suatu sore ia menutup buku yang sedang disusun suaminya dan bertanya mengapa Liang terlihat seperti sedang berusaha menyelamatkan dirinya dari tenggelam. Liang Rui tidak dapat menjawab. Suyin kemudian mengatakan bahwa jika suatu hari ia lupa hari pernikahan mereka, itu tidak berarti hari tersebut tidak pernah terjadi. Jika ia lupa perjalanan yang pernah mereka lakukan, kebahagiaan pada hari itu tetap pernah ada. Jika suatu hari, ia bahkan lupa nama Liang, cinta yang telah dijalani selama puluhan tahun tidak berubah menjadi kebohongan hanya karena otaknya tidak lagi mampu menyimpannya. Kata-kata itu menghancurkan pertahanan Liang Rui. Selama ini ia mengira telah belajar menerima ketidakpastian, tetapi ternyata ia masih menyamakan ingatan dengan keberadaan. Ia takut jika Suyin lupa sebagian kehidupan mereka akan ikut mati. Suyin mengajarinya sesuatu yang tidak pernah ditemukan dalam seluruh arsip penelitian lama. Sebuah pengalaman tidak membutuhkan seseorang untuk terus mengingatnya agar pernah menjadi nyata. Tahun-tahun berikutnya membuat Liang Rui belajar mencintai tanpa bergantung pada pengenalan. Pada tahap awal penyakit, Suyin masih mengetahui siapa dirinya tetapi sering kehilangan detail. Kemudian datang masa ketika ia terkadang memanggil Liang dengan nama ayahnya sendiri, mengira Yue masih seorang anak kecil, atau bertanya kapan mereka akan pulang ke rumah meskipun sedang duduk di ruang tamu rumah yang ditempati selama puluhan tahun. Liang tidak terus-menerus memperbaikinya. Jika Suyin bertanya kapan ibunya akan datang padahal perempuan itu telah meninggal puluhan tahun sebelumnya, Liang tidak memaksanya mengalami kehilangan yang sama. Setiap hari, ia menjawab dengan lembut dan mengalihkan pembicaraan kepada kenangan yang membuatnya nyaman. Yue sering datang dan awalnya merasa sangat sakit ketika ibunya tidak mengenalinya. Suatu hari Suyin memandang Yue seperti orang asing lalu bertanya apakah ia seorang perawat. Yue keluar dari kamar dan menangis. Liang duduk di samping putrinya dan mengatakan bahwa selama bertahun-tahun manusia dalam sejarah yang mereka pelajari selalu bertanya siapa seseorang sebenarnya berdasarkan ingatan yang dibawanya. Sekarang mereka menghadapi pertanyaan kebalikannya, jika semua ingatan hilang, apakah seseorang berhenti menjadi dirinya sendiri? Liang mengatakan tidak. Suyin tetap Suyin meskipun tidak dapat menceritakan sejarah dirinya. Ia masih menyukai cahaya pagi, masih tersenyum ketika mendengar musik tertentu, masih tidak suka makanan terlalu manis, dan masih menggenggam tangan orang lain ketika merasa takut. Identitas manusia lebih luas daripada daftar kejadian yang dapat diingat. Pada suatu sore, ketika penyakit Suyin sudah cukup jauh berkembang, ia melihat gambar hari pertama yang masih tersimpan di meja Liang. Ia mengambilnya dan bertanya siapa yang menggambar jalan dengan matahari tersebut. Liang mengatakan seorang anak kecil bernama Liang Rui. Suyin tersenyum seolah nama itu asing dan berkata anak tersebut pasti sangat ingin pergi ke suatu tempat. Liang bertanya mengapa ia berpikir demikian.
Suyin menunjuk jalan kosong dalam gambar dan mengatakan karena anak itu tidak menggambar rumah di belakangnya. Ia hanya menggambar tempat yang ingin dituju. Liang terdiam. Kalimat itu hampir sama dengan makna yang ia tahu sejarah Liu Liying dan Zhang Chenming cukup baik untuk membuat hubungan. Dahulu ia mungkin akan bertanya apakah perempuan itu Liying dan pria itu Zhang. Sekarang ia tidak melakukannya. Mungkin iya, mungkin tidak. Ia meletakkan gambar kembali. Di luar rumah, matahari pagi benar-benar sedang terbit. Liang Rui keluar berjalan bersama istrinya. Jalan di depan mereka belum pernah ia jalani pada hari itu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan ketidaktahuan itu tidak lagi terasa seperti kekosongan. Ia terasa seperti kebebasan. Masa pensiun Liang Rui berlangsung tenang selama beberapa tahun, tetapi kebebasan yang akhirnya ia pahami tidak berarti hidup berhenti memberikan perubahan yang tidak dapat dipersiapkan. Istrinya, He Suyin, mulai mengalami penurunan daya ingat perlahan ketika usia mereka semakin lanjut. Pada awalnya hanya hal-hal kecil, lupa meletakkan kacamata, mengulang pertanyaan yang sama, atau masuk ke sebuah ruangan lalu tidak ingat apa yang ingin diambil. Liang Rui yang menghabiskan sebagian besar hidup bekerja di rumah sakit segera memahami kemungkinan yang sedang mereka hadapi, tetapi untuk pertama kalinya pengetahuannya sebagai tenaga medis justru membuatnya takut. Pemeriksaan kemudian memastikan adanya penyakit degeneratif yang perlahan akan memengaruhi ingatan Suyin. Tidak ada hubungannya dengan fenomena kehidupan sebelumnya, tidak ada arsip rahasia, dan tidak ada seseorang yang dapat disalahkan. Namun ironi, selama puluhan tahun ia berikan kepada gambar tersebut, padahal Suyin sudah tidak mengingat sejarahnya. Ia tidak tahu apakah istrinya pernah mendengar penjelasan itu sebelumnya lalu menyimpannya di bagian ingatan yang masih tersisa, atau sekadar melihat gambar dengan cara yang sama. Kali ini Liang tidak mencari jawaban. Ia duduk di sampingnya dan mereka memandang gambar itu bersama-sama. Beberapa menit kemudian Suyin bertanya lagi siapa yang menggambarnya. Liang menjawab dengan kesabaran yang sama. Seorang anak kecil bernama Liang Rui. Suyin kembali mengatakan anak tersebut pasti sangat ingin pergi ke suatu tempat. Percakapan itu berulang 3 kali, tetapi Liang tidak merasa terganggu. Setiap kali Suyin mengatakannya, bagi dirinya kalimat tersebut terasa baru. He Suyin meninggal beberapa tahun kemudian setelah tubuhnya semakin lemah. Pada bulan-bulan terakhir ia hampir tidak mengenali siapapun, tetapi setiap kali Liang duduk di samping tempat tidurnya dan menggenggam tangannya, jari Suyin secara refleks menggenggam kembali. Liang tidak tahu apakah tubuh perempuan itu masih mengenal sentuhannya atau hanya bereaksi terhadap kehangatan manusia. Ia tidak membutuhkan kepastian. Pada malam terakhir, Yue dan Liang berada bersamanya. Suyin membuka mata sebentar, memandang wajah suaminya tanpa tanda jelas bahwa ia mengenalinya, lalu berkata pelan bahwa Liang terlihat sangat lelah dan seharusnya pulang beristirahat karena seseorang pasti sedang menunggunya di rumah. Liang tersenyum sambil menahan tangis dan menjawab bahwa dirinya sudah berada di rumah. Suyin tidak memahami maksudnya, tetapi terlihat tenang. Beberapa jam kemudian napasnya berhenti. Liang menangis, tetapi tidak merasa perempuan yang dicintainya telah hilang sedikit demi sedikit selama bertahun tahun seperti yang dahulu ia takutkan. Ia memahami Suyin tidak pernah menjadi lebih sedikit hanya karena ingatannya berkurang. Ia tetap hidup sepenuhnya sampai napas terakhir. Setelah pemakaman, Yue membantu ayahnya merapikan barang-barang. Mereka menemukan puluhan rekaman yang dibuat Liang ketika penyakit Suyin baru diketahui. Sebagian besar berisi cerita sederhana mengenai pertemuan pertama, kelahiran Yue, perjalanan keluarga, pertengkaran kecil, dan kejadian sehari-hari. Liang awalnya ingin menyimpannya semua, tetapi kemudian menyadari dirinya tidak harus menghabiskan sisa hidup terus-menerus memutar masa lalu. Ia memilih beberapa rekaman penting dan menyerahkan sisanya kepada Yue. Di antara rekaman tersebut terdapat satu percakapan yang tidak diingat Liang pernah dibuat. Suara Suyin masih jelas, karena direkam pada tahap awal penyakit. Dalam rekaman itu ia bertanya kepada Liang apakah dirinya masih memikirkan anak dalam mimpi masa kecil dan perempuan tua dekat jendela. Liang menjawab ya, kadang-kadang. Suyin kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Liang menekan
Tombol jeda. Ia berkata mungkin alasan mimpi terasa seperti kehidupan lain bukan karena manusia benar-benar pernah menjadi orang lain, melainkan karena perasaan manusia tidak terlalu berbeda. Kehilangan seorang ibu 100 tahun lalu dan kehilangan seorang ibu sekarang dapat terasa sama. Cinta seseorang kepada anaknya dapat terasa sama meskipun nama dan zamannya berbeda. Ketika seseorang mendengar cerita yang sangat dekat dengan perasaannya, mungkin otaknya tidak hanya memahami cerita itu, tetapi seolah mengalaminya. Liang memutar bagian tersebut beberapa kali. Itu bukan teori ilmiah, hanya pemikiran Suyin. Namun baginya gagasan itu memiliki keindahan yang tidak pernah ditemukan dalam penelitian. Beberapa tahun kemudian, ketika Liang Rui sudah sangat tua, Pusat Etika Medis mengundangnya untuk menghadiri peringatan 100 tahun reformasi yang dahulu dimulai oleh Liu Ling. Ia hampir menolak karena perjalanan melelahkan, tetapi Yue meyakinkannya untuk datang. Bangunan telah berubah total, teknologi baru digunakan, arsip sebagian besar sudah dipindahkan ke sistem yang lebih aman, dan generasi muda yang bekerja di sana hampir tidak mengenal nama-nama lama selain. Dari buku sejarah, Liang berjalan perlahan melewati ruang pameran ditemani putrinya. Ia melihat foto Liu Ling, Zhang Chenming, dan beberapa orang lain yang membantu reformasi. Namun kali ini, sebuah bagian baru menarik perhatiannya. Ruangan itu berjudul Kehidupan yang Tidak Menjadi. Penelitian, di dalamnya tidak ada kasus misterius. Hanya cerita orang-orang yang pada masa lalu pernah mengatakan sesuatu yang aneh, mengalami mimpi tidak biasa, atau merasa memiliki ingatan lain, tetapi kemudian dibiarkan menjalani hidup tanpa dijadikan subjek. Sebagian menjadi guru, petani, dokter, seniman, pekerja biasa, orang tua, atau kakek dan nenek. Tidak ada yang tahu, apakah pengalaman mereka benar atau tidak. Justru itulah inti ruangan tersebut. Keberhasilan etika tidak selalu terlihat dari penelitian yang dilakukan dengan benar. Kadang keberhasilan terbesar adalah penelitian yang sengaja tidak dilakukan karena hak seseorang untuk hidup biasa lebih penting daripada rasa ingin tahu. Liang menemukan satu cerita anonim tentang seorang anak perempuan yang pernah menyebut nama Liu Wanyu lalu menggambar rumah yang mirip tempat tinggalnya. Ia langsung mengetahui, anak itu adalah Yue. Tidak ada nama, foto, atau informasi yang dapat mengidentifikasi dirinya. Catatan tersebut hanya digunakan sebagai contoh keputusan seorang orang tua untuk tidak menyerahkan anak kepada penelitian ketika tidak ada kebutuhan medis. Yue membaca kisah itu dan perlahan menyadari bahwa ayahnya selama ini menyimpan sesuatu. Liang akhirnya menceritakan semuanya, nama Wanyu, gambar rumah, ketakutannya ketika hampir mengirim gambar kepada peneliti, dan keputusan membawa Yue membeli es krim sebagai gantinya. Yue terdiam lama. Sebelum memeluk ayahnya, ia mengatakan dirinya tidak ingat es krim tersebut, tetapi bersyukur ayahnya memilihnya daripada misteri. Liang tertawa dan mengatakan mungkin es krim itu adalah keputusan ilmiah terbaik yang pernah dibuatnya. Setelah acara, mereka duduk di Taman Pusat Etika. Pohon-pohon di sana bukan pohon lama dari rumah keluarga Lin, tetapi pemandangan itu membuat Liang teringat gambar masa kecilnya. Yue bertanya apakah ayahnya masih ingin mengetahui siapa perempuan tua dalam mimpi tersebut. Liang menjawab tidak. Jika itu Liu Ling, ia bersyukur pernah melihat kedamaiannya. Jika bukan, perempuan itu tetap memberinya sebuah perasaan yang membantu dirinya menjalani hidup. Tidak, semua pengalaman harus memiliki identitas agar bermakna. Yue kemudian bertanya apakah ayah takut mati. Liang memikirkan pertanyaan itu cukup lama. Ia mengatakan dirinya takut pada rasa sakit, takut meninggalkan orang yang dicintai, dan takut pada beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan. Tetapi ia tidak lagi takut pada pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Jika tidak ada apa-apa, kehidupan yang dijalani sudah cukup. Jika ada kehidupan lain, ia berharap tidak membawa terlalu banyak beban dari kehidupan ini. Jika suatu hari terbangun sebagai orang lain dengan semua ingatannya, ia ingin mengingat satu hal saja, jangan menghabiskan kehidupan baru mencoba kembali ke kehidupan lama. Beberapa bulan kemudian kesehatan Liang mulai menurun. Ia memilih tinggal di rumah bersama Yue dan keluarganya. Gambar hari pertama ditempatkan di dekat tempat tidurnya. Pada suatu pagi, ketika cahaya matahari masuk melalui jendela, Liang membuka mata dan untuk beberapa saat
merasa dirinya kembali berusia 6 tahun. Ia melihat jalan dalam gambar. Namun kali ini dalam pikirannya jalan itu bergerak. Ia berjalan di sepanjangnya. Di belakangnya terdengar banyak suara, tetapi tidak ada yang memanggilnya kembali. Ia tidak melihat Liu Liying, tidak melihat Zhang Chenming, tidak melihat Liu Wanyu atau siapapun dari sejarah yang selama ini menyentuh hidupnya. Bahkan Suyin tidak berdiri menunggu di ujung jalan. Awalnya Liang merasa sedih. Kemudian ia memahami, jika ada sesuatu setelah kehidupan, mungkin orang yang dicintai tidak harus berdiri sebagai hadiah. Di ujung perjalanan, mereka sudah menjadi bagian dari langkah yang membawanya sampai ke sana. Ia terus berjalan, matahari di ujung jalan semakin terang. Di dunia nyata, Yue duduk di samping tempat tidurnya dan memegang tangannya. Liang membuka mata sekali lagi dan melihat putrinya. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Akhirnya hanya satu kalimat yang keluar. Jangan menunggu aku kembali. Yue menangis, tetapi mengangguk. Liang tersenyum. Beberapa saat kemudian ia meninggal. Setelah pemakaman, Yue membawa gambar hari pertama pulang. Ia tidak menyerahkannya ke museum dan tidak menaruhnya di arsip. Ia menggantungnya di ruang keluarga, di tempat cucu. Cucunya dapat melihat tanpa mengetahui seluruh sejarah di belakangnya. Bertahun-tahun kemudian salah satu cucunya bertanya siapa yang menggambar gambar sederhana. Itu, Yue menjawab bahwa kakeknya menggambarnya ketika masih kecil. Anak itu bertanya apa arti jalan tersebut. Yue mengatakan ia tidak tahu. Kalau begitu aku boleh menentukan sendiri. Yue tersenyum. Tentu, anak itu memandang gambar cukup lama lalu mengatakan bahwa menurutnya jalan itu menuju sekolah baru karena besok adalah hari pertamanya masuk sekolah. Liying, anak yang dahulu mengira jalan dalam gambar menuju sekolah baru bernama Lin Xiaoran. Pada hari pertamanya sekolah ia memang berjalan sambil menggenggam tangan ibunya, merasa takut akan kelas baru, guru baru, dan teman-teman yang belum dikenalnya. Ketakutan itu segera berubah menjadi kehidupan yang sepenuhnya biasa. Xiaoran tumbuh menjadi anak yang suka bertanya, tetapi berbeda dari para peneliti generasi lama yang ingin mendapatkan jawaban atas